Well, hello there. Selamat datang di Podcast Gatel. Podcast Gatel adalah podcast di mana saya, Gusi Dandi, akan membahas suatu hal yang saking gatelnya saya salurkan lewat podcast ini. Episode kedua nih setelah hiatus panjang banget. Dan di episode kali ini saya bakal ngebahas diri saya, sisi saya yang introvert tapi kerja di dunia hotel. Rasanya gimana? Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita garuk sama-sama. Jadi menurut website 16personalities.com, saya seorang introvert. 66% lebih tepatnya. Apa ini bisa dipercaya? Well, actually I've no idea and I don't really care. I mean, kalau saya introvert, Leo, INTJ, ADHD, ACDC, AHH, terus gimana? Maksudnya tuh itu kan cuman cat, dan kehidupan gak peduli soal itu. Kita kan gak, gue introvert terus gak mau ketemu sama orang. Anda kalau gitu dihantam sama kehidupan. Jangan sambut tersendiri lah. Teman saya tuh bilang loh, iya Gus, tapi kan biar kita bisa mengenal diri. Well, iya, tapi faktanya kehidupan lebih kompleks dari itu. Terlalu banyak hal yang di luar kendali kita gitu. Ya Allah, baru opening udah ngedumel. Anyway, jadi saya introvert. Kayak dua kata lucu nggak sih, saya introvert. Nah, tanda-tanda saya ngerasa introvert itu yang saya rasain banget ada dua. Yang pertama, semakin lama saya ngobrol sama orang, seasik apapun, orang itu tuh maksudnya energi saya tuh bakal habis. Semakin asik orangnya tentunya energi saya habisnya makin lama, tapi ujungnya pasti habis. Terus yang kedua tuh, saya nikmatin banget waktu sendiri saya di rumah. Kayak nggak ngapa-ngapain aja itu nikmat banget asalkan di rumah. Jadi saya nggak pernah basa-basi tuh kayak, ayo dong main ke rumah, ayo dong main ke kosan. Karena ya saya udah capek di luar kerja, energi saya habis. Kalau mereka datang ke rumah, otomatis saya harus berinteraksi dengan makhluk-makhluk ini dong. Dan nggak bisa, energi saya udah habis, tempat istirahat saya di mana? Nggak bisa. Teman-teman ada yang kayak gini nggak sih? Atau ya basa-basi aja, tapi kayaknya introvert normal. Emang ada introvert nggak normal? Harusnya ya, harusnya uh, introvert nggak akan kayak gitu sih, harusnya. Tapi who knows gitu. Nah, uh, berarti saya kerja di perhotelan tuh yang mengharuskan saya untuk berinteraksi sama orang, tapi di sisi lain saya seorang introvert itu kombinasi yang nggak cocok. Iya, nggak cocok. Itu singkatnya, deep dive-nya kita bahas. Yuk, kita mulai dari awal. Saya tuh lupa udah cerita ini atau belum. Tapi kalau udah pun, ya emang kenapa? Saya jadi kepikiran gitu. Uh, Kau pernah punya teman gak sih yang kayak cerita gitu, terus kamu bilang, lo udah pernah cerita ini loh 2 kali bahkan. Please, kalau misalkan teman-teman kayak gitu, jangan lakuin lagi. Karena kalau misalkan kayak gitu, teman kamu yang cerita tuh bakal, oh gitu ya, ya udah deh, gue ngelanjut ceritanya. Maksudnya, mereka yang cerita ke kamu tuh artinya mereka percaya ke kamu. Respect soal itu. Jadi pendengar yang baik aja, pura-pura nggak tahu aja kalau misalkan dia sebelumnya udah pernah cerita. Karena ya udah gimana gitu, maksudnya walaupun outcome-nya kita udah tahu ya, kita pasti ngebego-begoin teman kita itu, tapi just hold on, it's okay, jadi pendengar yang baik aja. Itu kan ke distract. Nah, sorry. Biar
Biar panjang aja episodenya, biar apa ya, banyak klip-klip buat saya cut, buat saya upload jadi short YouTube. Eh, saya tertarik ke dunia perhotelan itu ada dua faktor utama. Yang pertama, saya suka ngomong, saya suka berinteraksi gitu. Jadi menurut saya introvert extrovert bukan soal komunikasi atau apa, malu berbicara itu mah kan hal yang berbeda. Yang saya yakinin ini tuh introvert extrovert soal gimana kita nge-charge diri kita. Jadi itu yang pertama, saya suka ngobrol gitu. Karena di hotel kan kami pasti berinteraksi kan. Yang kedua tuh saya memanfaatkan peluang kampung halaman saya di Puncak tuh kan daerah wisata. Jadi banyak banget penginapan. Nah, saya manfaatin tuh peluang itu, that's why saya masuk SMK jurusan perhotelan pula. Nah, alhamdulillahnya selama hampir 4 tahun karir profesional saya sampai sekarang tuh saya masih ada di dunia yang sama, which perhotelan. Ada yang bilang salah karena apa, katanya masih di zona nyaman. Ada yang bilang itu syukur, bagus kalau misalkan itu tujuan kamu, tapi ya bodo amat lah. Nah, apa dulu saya udah ngerasa capek kerja di perhotelan karena saya introvert ini pas saya muda dulu, guys. Umur saya tuh masih 22 tahun, tapi nggak tahu kenapa saya tuh ngerasa tua gitu. Pas ya umur saya masih 19, 20 tahun tuh mungkin saya ngerasa capek, mungkin rasanya sama, tapi karena saya belum mengenal yang namanya introvert extrovert ini, jadi ya hajar aja, jadi nggak kenal. Sama saya nggak digubris, dan mungkin ya karena pada saat itu saya belum banyak pikiran, jadi jalanin aja, gas aja gitu. Tapi harusnya sih udah ngalamin. Nah, di hotel tuh ada banyak banget departemen. Ada FO department, front office kan gitu. Ini tuh ciri khas hotel banget karena pada akhirnya tamu-tamu akan banyak berinteraksi sama teman-teman kita dari FO kan gitu. Terus yang kedua ada housekeeping department. Itu juga kebagi-bagi lagi, ada public area, ada room, ada laundry, banyak lah. Terus ada F&B, itu juga banyak dibagi-baginya. Terus ada yang back office-nya kayak sales, marketing, team leaders yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang weekend tuh libur. Kami itu protes tuh, kok bisa sih ini weekend tapi mereka libur kayak PNS aja, bukannya hotel itu ramenya pas weekend ya. Sebagai orang lapangan saya itu suka protes kayak gitu, tapi sekarang saya udah nggak protes lagi karena sekarang saya liburnya hari Minggu. Tapi saya sekarang ngerti kenapa gitu. Tapi itulah jadi pembahasan lain aja nanti. Pokoknya kalau dihabisin sekarang nanti nggak ada bahan. Oke. Apa ya? Basic saya tuh housekeeping. Tukang ini tukang beberes kasarnya gitu. Dan karena housekeeping, seharusnya kesempatan saya berinteraksi sama tamu tuh lebih kecil dibandingin teman-teman kita yang kerja di FO. Tapi nggak ngaruh karena ya introvert mah nggak pilih-pilih, energi habis ya habis aja. Maksudnya, oh kalau misalkan gue berinteraksi sama tamu, energi gue bakal habis. Kalau misalkan gue berinteraksi sama teman kerja, energi gue nggak bakal habis atau lebih lama habisnya. Enggak gitu. Justru sebaliknya loh. Yang saya rasain sebaliknya. Kalau misalkan saya berinteraksi sama teman-teman kerja saya tuh, saya lebih cepet habisnya karena udah tahu bentukannya kayak gimana. Cara mereka ngobrol tuh kayak gimana. Jadi udah tahu aja, udah bosan lah, gampang bosan. Dibandingin saya berinteraksi sama tamu yang nggak tahu backgroundnya apa, bentukannya kayak gimana, pola pikirnya kayak gimana. Jadi kayak ada elemen of surprise gitu. Tapi itu sih, teman-teman gimana? Kepikiran nggak? Atau ada ngerasa yang sama? Atau ada ngerasa yang beda juga?
Tapi pada akhirnya menurut saya kerja di hotel tuh mau departemen apapun sebagai introvert pasti capek karena memang servis kan, memang berinteraksi, pasti berinteraksi. Mau Anda bagian kitchen pun pasti berinteraksi, pasti capek dan gak apa-apa. Eh, Terus Gus, saya sambil baca ya. It's okay, santai, podcast aja. Ini nih, anyway, saya tuh bisa ngomong lebih lancar gitu, tapi nggak lihat kamera, jadi sambil baca skrip gitu. Tapi karena ini saya mau buat short juga gitu, buat ya menuhin timeline aja. Jadi ya, nah harus sambil di kamera, tapi it's okay, sorry ya, santai aja weh. Terus kalau misalkan gimana ya? Terus Gus, kalau kamu udah tahu kerja di hotel itu capek, apalagi sebagai introvert, kenapa enggak keluar aja? Well, bukannya semua pekerjaan itu capek ya. Cuman kan ini capeknya bikin bahagia atau enggak gitu kan. Nah, apa ya? Karena ya saya seneng aja ngelakuinnya, berinteraksi sama orang, ngobrol sama orang-orang baru. Ini masa sih saya lagi suka ngelakuin hal yang saya suka nih, malah disuruh keluar, enggak gitu. Sebagai resepsionis juga tuh kami suka naruh kata ke tamu-tamu. It's not about ghosting, kayak naruh perasaan aja gitu, kayak gini contohnya. Jangan sungkan buat memori di Bandung lagi ya Kak. Kami tunggu lagi kedatangannya. Tuh. Atau buaya. Atau gini nih. Ditunggu lagi di Solo ya Kak. Hati-hati perjalanannya. Jangan lupa buat kasih kaos I Love Solonya ke orang-orang tersayang. Saya suka ngelempar kayak gitu-gitu, tipis-tipis aja. Teman-teman resepsionis ada yang suka kayak gini nggak sih, suka ngelempar aja kata-kata ke tamu gitu. Nah, karena resepsionis mainannya kata-kata dan suka naruh perasaan tuh, suka naruh rasa tuh, ketika kami ditaruh rasa balik sama tamu-tamu tuh, rasanya nggak main. Kayak sesimpel mungkin mereka tuh basa-basi aja tamu tuh, tapi bagi kami itu sesimpel gini deh. Mas, makasih ya. Saya senang stay di sini. Atau gini, saya tuh pernah diginiin sama tamu di Bandung. Pas saya nge-handle banyak tamu dalam waktu yang singkat, terus ada tamu lewat. Mas, aku tahu kamu tuh capek kayak gini. Cuman tetap semangat ya. Saya digituin baper. Maksudnya tuh kata-kata tuh powerful banget, jadi hati-hati aja deh sama kata-kata tuh, kayak dua mata pedang aja, bisa ngebuat orang bahagia banget dan bisa bikin orang sedih banget. Jadi manfaatin sebaik-baiknya aja. Terus apa statement saya di awal tadi terkait seorang introvert yang kerja di perhotelan itu kombinasi yang enggak cocok. Technically iya, cuman rasa suka saya yang suka ngomong tadi tuh ngalahin rasa keintrovertan saya tadi gitu. Memang ada resikonya, pasti capek tadi gitu, tapi ya itu tanggung jawab yang harus saya ambil, ya profesional aja. Syukur kalau misalkan teman-teman yang introvert kerjaannya nggak ngeganggu keintrovertannya. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak saya yang ngeganggu, ya gimana gitu, maksudnya jangan banyak alasan.
jangan sabotase diri. I mean like lu tuh siapa sih? Apa ya? Semuanya tuh pasti capek. Tapi pertanyaannya bahagia atau enggak? Kalau kita suka ngelakuin semuanya pasti capek. Kalau kita suka ngelakuinnya, capeknya bikin bahagia dan worth it. Saya tuh beneran gak sih ngomong tuh? Sorry. Semuanya pasti capek. Tapi kalau kita capek sama hal yang kita suka, ya itu bakal worth it. Dan itu sih bener kata Panji. Carilah pekerjaan yang capeknya bikin lo bahagia. Karena memang ada. Tapi karena kita ngomongin kebahagiaan nih yang harus diperjuangkan, gimana mau memperjuangkan kebahagiaan kalau misalkan kita masih berkutat dengan keintrovertan? Ya Allah, please. Jangan sabotase diri. Kamu tuh deserve kok buat bahagia. Jangan banyak alasan. Deserve kok. Nggak akan ada beresnya. Nah, pertanyaannya, apakah kedepannya saya bakal keluar dari industri perhotelan? Bisa banget gitu. Tapi pengennya tuh saya masih ada di koridor yang sama gitu, karena saya udah tahu nih diri saya sukanya ini, ngobrol kan. Ya at least nggak jauh-jauh banget lah gitu, karena mungkin pada akhirnya saya juga pasti bosen di dunia yang sama gitu. Ya hotel mah gitu-gitu aja kan, berkembangnya segimana sih gitu kan. Ya kurang lebih di koridor yang sama aja, kayak apa, I don't know, penyiar radio atau ngobrol kayak gini aja. Saya suka ngelakuinnya kan, dan nggak apa-apa asalkan ya tadi udah tahu apa yang disuka, dan tahu yang disuka itu butuh perjuangan juga. Jadi buat teman-teman yang masih mencari kesukaannya, masih cari bahagianya, semangat aja, respect dengan itu, atau minimal teman-teman bisa aja gitu. Karena bisa belum tentu suka belum tentu bisa gitu kan. Ini semangat aja, respect dengan itu sih gitu. Ya gimana, hidup mah terus berjalan. Kalau misalkan kita sabotase diri, saya tuh udah nyebut kalimat itu berapa kali sih, tapi memang bener, kehidupan gak peduli soal itu. Gas aja, pilihannya gagal atau berhasil. Kalau misalkan berhasil syukur, kalau misalkan gagal ya udah, coba lagi. Ini hidup kamu kok, santai aja, rayain kehidupan aja. Dan yang tadi saya bilang, deserve buat bahagia, itu sih ya. Itu aja sih buat podcast kali ini. Gimana, ada yang relate nggak soal apa, introvert tapi kerja di perhotelan, atau bahkan nggak di perhotelan, yang banyak berinteraksi aja, misalkan teman-teman yang kerja di supermarket, atau apa ya, artis yang kayak gitu-gitu, ada yang relate nggak? Terus capek atau enggak gitu? Kalau misalkan capek, worth it enggak gitu ya? Gitu aja deh. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Nanti dengerin cerita saya lagi ya.